Perkenalkan, nama saya Sylvia Siging. Saya dari kelas 1D, D4 Akuntansi Keuangan. Pada saat ini, saya membuat video ini karena ingin melengkapi tugas akhir saya, yaitu mata kuliah dasar-dasar akuntansi. Pada saat ini, saya akan membahas materi tentang persamaan dasar akuntansi, sama seperti ilmu hitung-hitungan lain. Misalnya fisika punya persamaan E sama dengan MC kuadrat. Akuntansi juga punya persamaan. Persamaan dasarnya adalah aset sama dengan liability plus equity. Simpelnya, liability atau liabilitas itu adalah utang dan equity atau ekuitas itu adalah modal. Ketiga persamaan ini itu sama. Terserah teman-teman anaknya pakai bahasa yang mana. Saya yakin semua barang yang teman-teman punya pasti dari modal sendiri atau maupun ngutang. Semua yang kita punya itu bisa mobil, motor, rumah, uang tunai, uang di bank, baju, dan sebagainya. Itu semua aset kita, terlepas dari bagaimana cara kita mendapatkannya. Kalau liabilitas itu secara simpel disebut hutang atau hak orang lain. Misalnya hutang ke bank, hutang ke teman, hutang ke orang tua, hutang ke saudara. Dan modal itu adalah sisanya. Jadi aset kita dikurangi dengan liabilitas itu adalah modal kita atau kocek kita sendiri. Misalnya kita beli motor harganya 12 juta. Kita DP dulu 4 juta dan sisanya kita cicil. Jadi aset kita itu ada 12 juta berupa motor. Liabilitas kita ada 8 juta, yaitu hak orang lain yang belum kita bayar cicilan tadi. Dan ekuitas kita ada 4 juta, yaitu hak kita. Contoh lain, misalnya saya punya dompet harga 3 juta. Belinya pakai uang orang tua dan saya janji akan membayarnya. Terus saya punya laptop harga 10 juta. Laptop ini saya beli dari tabungan saya sendiri. Dan saya punya sepatu 2 juta dibeli dari tabungan saya juga sendiri. Artinya aset saya ada 15 juta berupa dompet, laptop, dan sepatu. Dimana aset itu saya dapat dari pinjam uang orang tua 3 juta dan tabungan saya sendiri 12 juta. Jadi, terlepas dari aset itu, saya dapat dari minjam atau kocek saya sendiri, dompet itu tetap saya sebut aset saya. Bukan berarti dompet 3 juta saya dapat dari pinjam orang tua, artinya saya punya utang 3 juta saja. Tidak, secara akuntansi, itu diakun sebagai aset saya 3 juta dan hutang saya 3 juta. Jadi aset itu total semua yang saya punya. Liabilitas itu sesuatu yang harus saya penuhi di masa depan. Dan ekuitas itu modal atau kocek saya sendiri. Tabungan saya sendiri. Tabungan saya sendiri itu pasti bisa bertambah atau kurang. Sekarang saya punya tabungan 12 juta. Yang mana mungkin tabungan saya 12 juta terus. Pasti tabungannya bisa bertambah atau berkurang. Kalau uangnya saya pakai beli laptop dan sepatu, pasti habislah tabungan saya. Nah, kalau saya dapat gaji, pasti tabungan saya bertambah. Contohnya, sekarang saya punya uang 1 juta. Terus karena saya kerja, saya dapat gaji 3 juta per bulan. Tapi, untuk support kerjaan saya perlu untuk berangkat pulang pergi naik bus. Terus saya perlu makan. Semua itu perlu biaya 1,2 juta. Sekarang kocek saya ada 2,8 juta dari 1 juta uang awal saya ditambah dengan gaji saya, dikurang dengan biaya-biaya yang harus saya keluarkan selama saya kerja. Gaji 3 juta itu adalah pendapatan dan biaya 1,2 juta itu adalah beban. Jadi, persamaannya menjadi seperti ini.
Aset sama dengan utang plus modal plus pendapatan dengan beban. Sekarang kita akan membahas aplikasinya di perusahaan. Bagaimana akuntansi ini digunakan di perusahaan. Kita akan banyak berandai-andai. Persamaan dasar akuntansi itu as simple as aset sama dengan liabilitas plus ekuitas plus pendapatan min beban. Jadi, header atau judul dari aset sampai beban saya sebut pos. Pos aset, pos utang, pos modal, pos pendapatan, pos beban. Beban saya kasih tanda kurung. Tandain kalau beban sifatnya mengurangi. Tips buat mengisi tabelnya. Pertama, bayangin bagaimana kejadian nyatanya. Dari kejadian itu melibatkan apa saja. Yang kedua, tentuin yang terlibat itu nambah atau kurang. Dan yang ketiga, berapa nominalnya. Kita bahkan langsung ke contoh. Andaikan kita punya perusahaan printing atau jasa cetak. Transaksinya begini. 1 Januari disetor modal 20 juta berupa kas. Kalau kita setor modal berupa kas 20 juta, pastinya transaksi itu melibatkan kas. Artinya, perusahaan menerima uang kas 20 juta. Jadi, asetnya menambah 20 juta. Artinya, modalnya menambah. Berarti, pos yang nambah itu pos aset dan pos modal. Masih memenuhi persamaan dasar. Aset sama dengan utang plus modal. Asetnya 20 juta, utangnya 0, modalnya 20 juta, jadi 20 juta sama dengan 20 juta. Masih memenuhi persamaan dasar. Selanjutnya 2 Januari. Dibeli perlengkapan printing 10 juta secara kredit. Secara kredit itu artinya ngutang. Bebas biaya cicilnya berapa kali, pokoknya kredit itu artinya ngutang. Kalau beli perlengkapan, artinya perlengkapannya nambah. Perlengkapan itu bisa berguna bagi kita di masa depan. Artinya perlengkapan itu adalah aset kita. Tapi aset itu kita dapat dari mengutang dari orang atau dibeli secara kredit. Jadi utang kita juga menambah. Transaksinya kita bahkan catat seperti ini. Masih memenuhi persamaan dasar. Aset sama dengan utang plus modal. Aset 30 juta sama dengan utang 10 juta plus modal 20 juta. Artinya aset kita 30 juta itu akibat kita ngutang 10 juta dan akibat kocek kita sendiri 20 juta. Selanjutnya 5 Januari. Diterima secara tunai pendapatan jasa print 5 juta. Artinya aset kita nambah karena dibilang secara tunai. Secara tunai itu uang. Jadi uang kita nambah 5 juta. Asalnya dari mana 5 juta ini? Asalnya dari pendapatan jasa print. Artinya aset kita nambah 5 juta. Pendapatan kita nambah 5 juta. Dan 31 Januari dibayar biaya listrik dan air 5 juta. Artinya aset kita berkurang. Karena kita bayar air dan listrik, jadi kita keluarin uang kas. Jadi kalau kita bayar pakai uang, aset kita berkurang, tapi beban kita naik. Aset kita berkurang 5 juta, beban kita naik 5 juta. Masih memenuhi persamaan dasar. 30 juta sama dengan plus 10 juta, plus 20 juta, plus 5 juta, minus 5 juta. Jadi 30 juta masih sama dengan 30 juta. Jadi masih memenuhi persamaan dasar akuntansi. Mungkin tabel yang digunakan beda. Misalnya tabel yang digunakan teman-teman lebih detail. Misalnya seperti ini. Asetnya nggak hanya aset saja, tapi lebih detail. Jadi ada kas, perlengkapan, peralatan, dan sebagainya. Meskipun bentuk tabelnya beda, tapi cara pengerjaannya tetap sama. Hanya saja, tadi ada aset yang nambah, kita langsung masukkan ke aset. Kalau pakai tabel seperti ini,
kita harus masukkan ke pos yang sesuai. Kalau yang bertambah kas, kita masukkan di pos kas. Kalau yang bertambah perlengkapan, ya kita masukkan di perlengkapan. Begitu juga kalau utang, modal, pendapatan, beban, kita masukkan ke pos yang sesuai. Yang penting jangan lupa 3 hal yang tadi. Pertama, bayangin bagaimana kejadian nyatanya dan kejadian itu melibatkan apa saja. Yang kedua, tentukan yang terlibat itu nambah atau ngurang. Dan yang ketiga, berapa nominalnya. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Terima kasih telah menonton.